Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa ada sahabat-sahabat Yesus selain para rasul yang menjadi tempat di mana Yesus berkunjung, bersahabat, bercerita, berdialog, mengajar di tempat yang merasa comfortable, karena ada orang yang dengan hati sungguh-sungguh menjadi sahabat Yesus. Terpujilah nama mungkin dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita merayakan hari ini Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka adalah sahabat Yesus. Sekali lagi sahabat Yesus selain para rasul, tetapi mereka juga menjadi rumah mereka menjadi tempat di mana Yesus bersinggah, Yesus mengajar, Yesus mungkin istirahat juga di tempat itu. Dan ini merupakan suatu undangan bagi kita bahwa kita apakah menjadi sahabat Yesus? Apakah kita berdialog dengan Yesus? Apakah kita juga bekerja dengan Yesus? Apakah kita melakukan hal-hal harian kita seperti Marta dengan sibuk dengan pekerjaan rumah tangga? Tapi apakah kita juga duduk bersama Yesus, mendengarkan Yesus bicara, mendengarkan sabda Allah, mendengarkan dialog di mana kita bisa melihat relasi yang sangat akrab antara Maria, Marta, dan Lazarus. Tiga tipe pribadi yang berbeda-beda. Marta adalah seorang nyonya, seorang ibu yang sibuk mengurus macam-macam. Ya, Maria lebih sifat kontemplatif, lebih sifat mendengarkan. Mungkin tidak banyak bicara, dia lebih bisa mendengarkan dan memahami. Dan lebih dalam daripada itu adalah Lazarus, mungkin dia pendiam, dia seorang tipe pendiam seperti misalnya Santo Yosef, pendiam, ya, tidak banyak bicara tapi juga melakukan sesuatu. Maka ketika Lazarus wafat, sakit dan wafat, betapa menangisnya Maria dan Marta. Jadi ini kita bisa melihat relasi yang sangat indah, kehilangan seseorang yang mereka dambakan. Maka ketika kemudian Yesus mau diberitahu bahwa Lazarus sakit keras, dan itu membuat para ketiga saudarinya mengatakan, dia menangis, mereka menangis. Seandainya engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan mati. Itu suatu, dan itu juga dirasakan oleh Maria dan Marta terhadap saudaranya. Maka kita bisa melihat suatu relasi yang sangat dekat, sangat akrab di antara mereka. Kehilangan seseorang itu menandakan juga tangisan. Dan itulah pula yang harus kita usahakan dalam relasi kita dengan keluarga kita, dengan saudara-saudari kita. Apapun juga, ya kebersamaan, ya bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, yang bahagia. Dan itu semua menjadi kekuatan kita semua, contoh bagi kita supaya kita dapat memberikan yang terbaik bagi menjadi sahabat Yesus. Semoga Yesus bukan hanya sahabat kita, tetapi Yesus mengatakan kepada kita, kitalah sahabat Yesus. Kita memiliki ketiga pribadi itu, karakter itu juga harus menjadi sifat kita. Kita harus sibuk bekerja untuk rumah tangga kita, apapun yang kita lakukan. Tapi tidak lupa kita juga hening diam mendengarkan sabda. Ya, dan apalagi kemudian seperti Lazarus, saya kira tipe orang pendiam yang, tetapi dia bukan asbun, bukan asal bunyi, bukan banyak bicara, tetapi banyak melakukan sesuatu. Itulah Santo Yosef. Suatu karakter yang harus kita miliki ketiga-tiganya dalam hidup kita. Semoga perayaan ketiga tokoh ini membuat kita tidak hanya mendengar, meskipun mendengar sangat penting juga, tapi juga kita harus melaksanakan apa yang kita dengarkan lewat kitab suci, lewat sabda Allah setiap hari, ya. Dan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, duduk diam. Jadi bukan hanya mulut, tapi menjalankan itu. Ya. Kita bisa banyak bicara, tapi tidak menjalankan, mengayati apa yang harus kita jalani. Dan Lazarus adalah tipe orang yang tidak banyak bicara, tapi bekerja seperti halnya Santo Yosef. Semoga ketiga karakter ini menjadi karakter kita semua dalam penghayatan kita sehari-hari. Berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.